Hampir 18 tahun kasus tewasnya Munir terjadi dan kasus ini masih belum dimasukkan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Apa yang menghambat pengungkapan dari kasus ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Amiruddin, Wakil Ketua Komnas HAM RI. Selamat sore, Pak Amir. Selamat sore, Mas. Ya, baik. Dan lalu ada juga Arief Maulana, Direktur LBH Jakarta, dan juga Kasum, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Amir terlebih dahulu. Pak Amir, ini kenapa baru saat ini Komnas HAM memutuskan membentuk tim ad hoc menjelang 18 tahun tewasnya Munir pada bulan September mendatang? Kalau pertanyaannya seperti itu saya nggak bisa jawab juga tuh, Mas. Ya. Karena ini kan baru sampai ke Komnas kan belakangan juga. Tapi yang penting ya bukan baru hari ini, tapi kami hari ini mau menindaklanjuti itu dalam kerangka tugas kami. Ya. Nah, tapi kalau Anda ingin tahu ya atau pemeriksa di seluruh Indonesia juga ingin tahu mengapa kasus itu berjalan lama, peristiwa dibunuhnya almarhum Munir, sahabat baik saya itu terjadi kan tahun 2004. Ya, akhir tahun 2004. Nah, tahun 2005, ya saya kasih tahu juga semua, peristiwa ini kan tidak dibiarkan. Peristiwa ini atas perintah Presiden tahun 2005 dibentuk tim pencari fakta. Ya. Nah, tim pencari fakta itu terdiri dari 8 instansi negara. Salah satunya adalah Komnas HAM. Ya. Nah, hasil TPF itu merekomendasikan kepada Presiden agar Presiden memerintahkan penyidik Polri untuk menindaklanjutinya ke pengadilan. Nah, itu sudah berjalan. Tapi semua orang tentu tidak puas dengan itu, termasuk saya. Nah, proses yang panjang itulah karena apa? Kita menghargai yang namanya sebelumnya itu mungkin ya, saya kan di Komnas baru belakangan juga. Mungkin menghargai proses hukum yang terjadi sehingga prosesnya itu berjalan dengan panjang. Nah, mengapa dia mandek? Semestinya kita tanya ya, Presiden sendiri mengapa membiarkan itu begitu lama mandek. Sehingga hari ini Komnas harus mengurus ini kembali. Ya. Tanya Kapolri, berapa kali Kapolri ganti itu? Ya. Tanya Presiden, berapa kali Presiden ganti itu? Nah, ini memang peristiwa terbunuhnya almarhum Munir ini betul-betul skandal hukum yang menjijikan sebenarnya. Oke, baik, saya ke Pak Arief. Pak Arief, bagaimana menurut Anda menjelang 18 tahun tewasnya Munir September mendatang baru akan dibentuk tim ad hoc oleh Komnas HAM? Anda melihatnya seperti apa? Saya kira langkah Komnas HAM pada intinya memang harus disambut dengan baik ya. Pembentukan ad hoc untuk memeriksa, menyelidik ya kasus Cak Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Namun memang sayangnya ya pembentukan tim ad hoc ini baru sekarang sudah dilakukan. Padahal kalau kita melihat kasus Cak Munir dari awal dan mengikuti perkembangan kasusnya, mestinya pemerintah negara ini ya tidak melihat kasus Cak Munir sebagai kasus pidana biasa. Karena Cak Munir dibunuh ya secara keji itu di pengadilan Polikarpus, terbukti di pengadilan Direktur Umum Garuda pada saat itu juga terbukti bahwa beliau terbunuh berkat sebuah pemufakatan jahat yang melibatkan unsur negara. Nah, mestinya kemudian sejak saat itu ya Komnas HAM kemudian bisa melihat ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Dan Kasum sendiri juga sudah melaporkan kasus ini ya, dan kita meminta Komnas HAM untuk segera kemudian melakukan proses-proses untuk penyelidikan dalam kerangka pengadilan HAM itu sejak September 2020. Bahkan dari Kasum sendiri juga sudah menyerahkan legal opinion atau pendapat hukum yang memperkuat argumentasi tersebut. Jadi memang mestinya
ini dilakukan jauh-jauh hari, ya, tidak kemudian baru sekarang kemudian ini dibentuk. Meskipun demikian, ini jadi PR sebetulnya untuk Komisioner Komnas HAM saat ini, karena memang kalau tidak keliru dalam waktu dekat masa pengabdian teman-teman di komisioner di Komnas HAM akan selesai. Jadi mestinya kalau memang ini dibentuk hari ini harus sesegera mungkin ditetapkan tim ad hoc tersebut gitu. Dan tim harus segera bekerja. Baik, baik. Ini bisa dibilang menjadi PR bagi Komisioner Komnas HAM yang saat ini begitu ya. Tapi kalau saya balik ke Pak Amir sebenarnya belum ditetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah memang masih belum memenuhi syarat atau seperti apa? Begini, Komnas itu bukan untuk menetapkan kalau ikut memeriksa kasus ini. Komnas itu sebagai penyelidik. Penyelidikannya harus diselesaikan dulu. Ya, bukan kasusnya hari ini ditetapkan, penyidikannya kan harus diselesaikan dulu kalau diselidiki. Nah, tempo hari, saya nggak dengar tadi Arif ngomong apa ya, karena suaranya jelek nih masuk ke saya. Tapi saya mau katakan begini, Anda jangan mengatakan Komnas HAM ini baru terlibat terlambat. Sejak tahun 2004 Komnas HAM sudah terlibat dalam penyelidikan. Makanya dulu dibentuk tim kepresidenan itu. Nah, itu perkembangan seperti itu yang terjadi dulu. Ya kan? Nah, belakangan situasi berubah, mungkin keadaan berubah. Nah, kita mendapatkan kasus ini tidak berjalan sempurna. Ya, makanya hari ini kita tidak lanjut ini, ya kan? Nah, upaya ini mari kita dukung bersama, ya kan? Supaya apa? Supaya nanti Mas Arief dari LBH ya, kalau tim ini dibentuk, ya mungkin bulan depan ya, dibentuk timnya, tim penyelidiknya, kita akan cari orang yang ikut dalam timnya siapa, yang kredibel. Nah, Anda kalau punya bukti atau keterangan atau ada orang yang harus diperiksa juga, silakan Anda bawa ke Komnas. Ya, nah gitu kita bekerjanya. Nah, kalau Anda mengatakan mengapa baru ini, ya saya juga bertanya mengapa baru ini bisa kita putuskan. Nah, ada soal lain juga dalam konteks ini, konteks hukumnya nih ya. Ini kan sudah diperiksa banyak orang dulu dalam proses konstruksi hukumnya dulu diputuskan oleh Kapolri waktu itu sebagai penyidik, yaitu pembunuhan berencana. Ya, pembunuhan berencana sudah melibatkan banyak orang, ada yang sudah divonis, bahkan ada yang meninggal nih yang sudah divonisnya ya. Nah, kalau kita periksa orangnya lagi, ini berlaku juga prinsip hukum pidana nebis in idem. Ini persoalan hukum. Nah, tapi saya mengatakan bahwa persoalan-persoalan hukum itu, termasuk prosedur-prosedurnya itu, mari kita kaji bersama, kita carikan jalan hukumnya apa yang mungkin untuk itu, sehingga penyelidikan ini juga bisa berhasil dengan baik. Makanya kita butuh apa ya, bukti baru, keterangan orang baru, ya kan? Saksi-saksi yang memungkinkan yang bisa diperiksa. Gitu. Nah, ini membutuhkan itu. Jadi bukan sekedar tetap menetapkan ini. Ini soal hukum pidana, itu ujungnya ini, gitu kan? Baik, baik. Pak Arief, Anda melihatnya seperti apa? Menurut Anda apa yang membuat hingga kini Komnas HAM masih belum menentukan kasus tewasnya Munir sebagai pelanggaran HAM berat? Gini, saya ingin kata pada Anda, bukan menetapkan. Ini harus penyelidikan dulu. Bahasa Anda tuh harus jelas, ini soal hukum, Bos. Nanti orang, ya publik di Indonesia ini juga bertanya, kami di Komnas nggak ngerti prosedur hukum nanti. Ya, prosedurnya itu bukan menetapkan. Prosedurnya itu Komnas membentuk tim penyelidikan. Proses penyelidikan itu jalan berapa lama, itu tergantung bukti, keterangan, saksi yang didapat. Nah, tim itu nanti akan menyimpulkan, gitu loh. Tim penyelidikan, jadi hasil penyelidikan, bukan penetapan. Baik, baik. Bagaimana pembentuk tim penyelidikannya nanti jika memang hasilnya diputuskan bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat? Dibikin tim penyelidiknya dulu, baru ada kesimpulan. Setelah itu, iya setelah itu Pak Amir, ketika memang sudah dibentuk timnya dan hasilnya adalah bukan pelanggaran HAM berat, apa strategi dari Komnas HAM? Ya kalau tim penyelidik mengatakan tidak, ya close. Selesai case-nya. Jadi, seperti itu saja. Strategi lain, ini penyelidikan. Baik. Kalau dinyatakan nanti itu memang diduga dalam peristiwa itu terjadi peristiwa pelanggaran yang berat, maka Komnas HAM akan memberikan berkasnya kepada penyidik, yaitu Jaksa Agung, gitu loh. Baik. Jadi prosedur ini
saya rasa Arief juga mengerti ini prosedur ini. Mari kita juga sampai kepada publik bahwa ada prosedur yang harus dipenuhi. Gitu. Baik, baik. Pak Arief melihatnya seperti apa? Ketika memang nanti tim penyelidikan ini menentukan bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat dan tadi Pak Amir mengatakan bahwa akan terjadi case close atau kasusnya selesai. Anda melihatnya seperti apa? Ya kita harus melihat fakta ya. Kita harus melihat bukti-bukti yang ada dan saya kira itu belum dilihat secara utuh. Dan saya pikir tugas Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan secara mendalam sehingga kasus Cak Munir ini bisa betul-betul kemudian diselesaikan begitu ya. Karena kalau dari Kasum kami melihat kasus ini adalah kasus pelanggaran HAM berat. Alat-alat bukti yang tersedia cukup untuk kemudian mengatakan bahwa kasus ini kasus pelanggaran HAM berat. Cak Munir dibunuh bukan hanya oleh orang biasa, tetapi oleh pejabat negara. Dan institusi negara itu terlibat. Ada Badan Intelijen Negara, ada BUMN yaitu Garuda Indonesia. Ini terlibat dalam permufakatan jahat pembunuhan Cak Munir. Dan bukti-bukti tersebut sudah kemudian dibeberkan, ya, dan itu dijadikan alat-alat bukti untuk kemudian menghukum Polikarpus. Ada Direktur Utama Garuda juga dan beberapa tersangka yang lain. Nah, saya kira bukti-bukti itu sudah bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan dan tidak terbantahkan. Sebenarnya tinggal Komnas HAM itu kemudian menggunakan bukti-bukti tersebut bersama dengan tim ad hoc nantinya untuk kemudian segera kemudian menetapkan kasus ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Selain itu juga masyarakat begitu ya bisa kemudian membantu ya dengan misalkan kalau memang ada bukti-bukti lain yang kira-kira relevan itu bisa kemudian disampaikan kepada Komnas HAM. Dan saya pikir ini bukan hanya soal formalitas ya, tapi ini soal hal yang sangat prinsipil. Ini berkenaan dengan jangan sampai ya ada kasus yang kemudian ditutup karena memang ada upaya untuk melanggengkan impunitas ya terhadap pejabat negara yang melakukan kejahatan. Dan kalau ini terjadi, yang mengerikan adalah kasus-kasus pembunuhan semacam ini, teror yang sekarang ini jamak terjadi terhadap para aktivis hak asasi manusia, jurnalis ya, dan warga negara yang memperjuangkan tanah-tanah mereka yang dirampas oleh oligarki, ini bisa diteror, dibunuh kapan saja. Kasus ini akan terus berulang, ya, dan ini sangat berbahaya bagi pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi saya kira penting sekali untuk memastikan bahwa kasus Cak Munir ini dituntaskan, ya. Dan saya khawatir kalau memang ini tidak dituntaskan nanti para pelaku ini yang hari ini justru malah duduk di sekitar istana, begitu melenggang bebas, begitu ya, dengan beralasan kasus ini sudah daluarsa, gitu ya. Baik. Dengan kemudian kasus ini diusut sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat, tidak boleh digunakan lagi itu alasan daluarsa karena pelanggaran HAM berat tidak mengenal daluarsa. Dan ini adalah musuh bersama masyarakat dunia, umat manusia, karena ini adalah tindakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Baik, baik. Saya ke Pak Amir. Pak Amir, singkat saja karena sebentar lagi kita akan azan maghrib begitu. Jika hasilnya nanti merupakan pelanggaran HAM berat, apa langkah konkret yang akan segera dilakukan oleh Komnas HAM? Begini Mas Reza, kita nggak bisa berandai-andai. Ya, seperti disampaikan oleh Arief tadi, diinginkan apa tadi? Komprehensif dan mendalam. Itu artinya butuh waktu, butuh saksi yang kuat, butuh bukti-bukti baru yang kuat, butuh yang namanya argumentasi hukum yang memadai. Oleh karena itu, ya, kalau mau pribadi saya besok pagi saya nyatakan ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ya kan? Tapi kan ada prosedur hukum yang harus dipenuhi dalam bekerja sebagai penyelidik, ya. Nah, itu butuh waktu. Maka dari itu saya katakan kepada siapapun, kalau Anda punya keterangan, silahkan datang ke Komnas nanti. Kalau tim penyidik itu mulai bekerja, ada barang bukti, silahkan sampaikan. Bahkan nanti Arief silahkan bantu juga dengan baik. Kalau ada orang yang dipanggil Komnas nggak mau datang, ya, Anda
bicaralah yang keras nanti ya kepada orang-orang yang akan dipanggil itu oleh tim penyidik itu nanti. Nah, sehingga kita fair melihat soal ini semua gitu. Ya. Saya katakan saya sudah mengurus kematian saudara Munir ini, sahabat baik saya ini, sejak tahun 2005 saya sudah pernah mengurus ini. Baik. Dengan segala upaya yang memungkinkan. Nah, kalau hari ini diupayakan dengan Komnas HAM, mari juga kita sama-sama kerjakan ini bersama. Baik. Begitu Mas Reza. Baik Pak Amir, terima kasih. Jadi memang kita tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini dan juga pembentukan dari tim ad hoc segera. Amiruddin, Wakil Ketua Komnas HAM RI, Arief Maulana, Direktur LBH Jakarta, termasuk Kasum juga terima kasih sudah hadir bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, selamat sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih Arif.